sempat ada dihujat juga sama Marcelino gitu kan. Cuman kemarin dia benar-benar itu posisi yang paling ideal dan menurut saya ini chemistry dengan pemain-pemain lain dan juga atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Apalagi kalau bicara statistik nih kan, Rafael Strike. Apakah ada pemanggilan pemain baru, khususnya yang bermain di Liga 1? Oke teman-teman, kembali ke episode selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas sisi pertahanan, di mana formasi pakem menurut kita bertiga. Semoga juga ini penilaian kita sendiri, penilaian kalian ya boleh-boleh saja, wajar hak-hak kalian kan untuk siapa yang akan pakem. Nah, sekarang kita akan maju ke posisi gelandang. Nah, saya sudah bersama duet saya ya kan, hanya posisinya saja yang berbeda kan. Jadi ganti Bang Akmal posisi sayap kanan kemarin, sekarang sayap kiri, Dani sayap kanan. Nah untuk pakem lini tengah, kalau menurut saya ini saya sudah punya pandangan. Nah menurut Dani, pakemnya lini tengah dengan memakai 3 gelandang dengan formasi ST 532, siapa yang paling cocok dan menurut Dani itu terus yang akan dimainkan dari awal? yang kemarin lawan Arab Saudi sih itu kayak udah sepertinya udah blend banget ya. Marcelino, Ivar Jenner dan Tom Hai. Sepertinya itu seperti apa? Udah nggak tergantikan sih sepertinya itu. Alasannya? Karena saat ini ya, saat penyerangan itu kemarin tuh, Marcelino itu gimana ya, sudah membuktikan dirinya lah. Karena kan kemarin sempat ada dihujat juga sama Marcelino gitu kan. Cuman kemarin dia benar-benar sangat bermain dengan sangat baik lah. Terutama dengan Tom Hai ini mungkin nggak mungkin bisa diganti dia. Udah pakam banget sepertinya kalau Tom Hai ya. Nah sempat ngebully juga nggak waktu Marcelino? Enggak lah, nggak pernah. Kirain. Owner komunitas kok, ya kan? Selalu mendukung. Nah Bang Akmal, penilaian siapa yang jadi pakem 3 di tengah? Ya, saya melihat don't change the winning team, jangan ubah tim ini. Dan itu milik Ivar Jenner, kemudian Tom Hai dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand itu adalah sangat efektif bermain kalau sebagai gelandang serang dibanding dia sebagai winger kanan atau winger kiri. Karena apa? Karena memang dia terlahir sebagai gelandang serang sebenarnya. Karena waktu sempat dibully waktu itu sama tendangan ke langit dan sebagainya. Karena dia posisinya sebagai winger kiri. Ketika dia winger kiri, dia harus cutting inside. Nah sekarang Marcelino diberikan kebebasan bermain di tengah. Itu akan muncul kemana-mana kan? Muncul kemana-mana. Free roll ya, free roll ya. Berbahaya karena ini sangat sangat mengganggu konsentrasi lini belakang lawan. Kalau saya melihat Marcelino itu, kalau di Milan itu Ricardo Kakak, posisinya Ricardo Kakak yang bisa bermain kemana-mana. Gelandang bertahannya Ivar Jenner itu mainkan peran Gattuso. Sementara Tom Hai memerankan mainan Pirlo, gitu kan. Ini udah menurut saya ini paten. Kalaupun ada perubahan dan pergantian, ya saya berharap ke depan gitu pergantiannya tidak seperti kemarin untuk kita udah menang. Ketika Marcelino keluar, kan yang diganti sama Pratama Arhan. Menurut saya tidak cocok karena Pratama Arhan bukan posisinya di situ. Kalaupun kemudian mau dimainkan misalnya Egy Maulana Fikri atau Witan Sulaiman gitu. Atau Eliano sekalian. Atau Eliano Reza di bawah striker. Di bawah striker. Dan itu posisi yang paling ideal dan menurut saya ini nggak perlu diotak-atik lagi. Menurut saya seperti yang Hamka waktu itu bilang, Nathan Choaun tampil luar biasa waktu Piala Asia U23, tapi belakangan penampilannya sebagai gelandang bertahan agak sedikit berkurang. Ya? Dan Ivar Jenner ini bisa dibilang Spartan dan ya gelandang pengangkut air yang sangat luar biasa. Dia memotong semua lini tengah Arab Saudi dengan sangat cepat. Sementara setelah itu dia cuma punya tugas satu, arahkan bola ke Tom Hai, dan Tom Hai yang akan giring bola itu ke arah Knarot Mangun atau ke Rafael Strike atau dikasih langsung ke ke Marcelino Ferdinand. Dan itu terjadi di pertandingan itu kan, bagaimana kemudian bola diumpan ke Rafael Strike yang agak melebar ke kiri, kemudian Orat Mangun agak melebar ke kanan kadang-kadang, tapi ketika menyerang dia ada di dalam kotak penalti. Jadi saya sependapat dengan Bang Akmal. Penilaian saya sebagai mantan pemain dan juga sekarang saya sudah sebagai pelatih. Jadi mungkin baru mendapatkan formula yang betul-betul yang dia inginkan. Satu, Ivar Jenner, karakter
seorang gelandang bertahan, dia adalah pemutus serangan. Dan dia jiwa usia masih muda, terus kemana-mana dia selalu mendapatkan bola. Nah, untuk pengatur irama, kapan menyerang, kapan cepat, kapan lambat, itu ada di Tom Haig. Di mana umpan-umpannya juga bisa mematikan. Nah, sedangkan Marcelino ini bebas. Dia orang bebas kemanapun dia muncul untuk menambah daya gedor penyerangan kita jadi 3 di depan sama Orat Mangun dan juga Rafael. Jadi kalau menurut saya ya kita hampir sama lah. Jadi bahwa di tengah itu sudah milik Ivan Jenner, terus Tom Haig dan juga Marcelino. Tetapi mereka juga harus menunjukkan selalu konsistensinya karena persaingan lini tengah ini sangat kuat sama dengan belakang ya. Betul. Kalau kemarin kita dipasangkan Nathan dan juga Tom Haig kurang menurut kita kan. Terus Nathan dan juga Ivan sedikit kurang karena tidak ada yang melakukan sebagai playmaker untuk suplai bola. Betul. Ya, nah, karena dua-duanya tipe gelandang bertahan. Betul. Nah, ini yang menurut kita bertiga ini cocok ya kan. Kan Ivan Jenner, Tom Haig dan juga Marcelino. Nah, buat teman-teman siapa pakemnya di posisi gelandang sama dengan pemain belakang kemarin yang kita bahas. Nah, 3 ini sudah. Nah, persaingan juga sudah sangat banyak sih, sampai Liano pun belum dapat kesempatan. Betul. Nah, untuk posisi depan, Bang. Rafael sama Orat Mangun. Menurut Abang, apakah perlu ada pergantian atau memang mereka terus dicoba? Ya, kalau untuk membuka ruang bergerak dan sebagainya, Rafael dan Orat Mangun sudah cukup bagus ya, membuka ruang. Tapi untuk ketajaman ini yang masih lemah. Kita lihat lawan Arab Saudi, Orat Mangun dapat 2 kesempatan gagal. Betul. Rafael Strike dapat 2 kesempatan, bahkan sudah hadapan-hadapan dengan kiper juga gagal gitu kan. Artinya lini depan ini masih ada problem. Tapi kalau untuk kemudian bermain dengan false nine seperti melawan Arab Saudi kemarin, jadi Marcelino sebagai second striker yang banyak berperan dari lapangan tengah untuk menusuk ke dalam, itu mungkin agak efektif dengan lawan Arab Saudi. Tapi melawan Australia akan sangat berat ya. Kita butuh striker yang benar-benar punya insting gol tinggi seperti Erling Haaland. Nah, harapan ini sebenarnya ada di Ole Romney yang akan didatangkan secepatnya. Saya pikir kalau dia proses pewarganegaraannya bisa cepat, misalnya besok Januari, jadi masih ada waktu adaptasi. Kan kalau bisa diikutkan dulu AFF untuk chemistry dengan pemain-pemain lain dan juga atmosfer sepak bola Asia Tenggara, cuaca ya kan, adaptasi dulu mungkin. Iya betul, itu yang penting karena adaptasi menjadi sangat penting. Bicara pengalaman 2 pemain, Matt Silger debut habis itu cedera. Kevin Dix debut habis itu cedera. Kan karakter iklim Asia Tenggara khususnya Indonesia kan beda dengan di Eropa. Cara mainnya juga beda kan. Kalau mereka lebih banyak bermain strategi kalau kita kan fisik sangat fisik, dan ini yang sedikit problem kalau kemudian terjadi, termasuk ya bagaimana pemain lain juga memahami bola apa sih yang disukai oleh Ole Romney gitu kan. Karena beberapa kali kemarin misalnya waktu lawan Jepang juga kan kita kan Rafael Strike dapat peluang, Ragnar Orat Mangun dapat peluang, tapi kemudian tidak bisa secara efektif dimaksimalkan. Apalagi kalau bicara statistik nih kan, Rafael Strike sebagai striker misalnya 29 pertandingan baru 1 gol ya. Ya kan, kemudian Ragnar Orat Mangun 10 pertandingan 2 gol. Dibandingkan dengan bahkan Hoki Caraka 9 pertandingan 2 gol, ya kan? Ini striker kita. Striker kita yang paling tajam sebenarnya di saat ini adalah Dimas Derajat dengan 15 pertandingan 9 gol. Dimas Derajat 15 pertandingan 6 gol. Kemudian nomor 2-nya kalau dari sisi statistik Dendi Sulistiawan ya. Selama di tangan Sintayong gitu kan dengan 12 pertandingan dengan 6 gol. Yang paling tajam ya Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, tapi kan dia posisinya gelandang. Total 49 pertandingan, Witan 9 gol, Egy Maulana Fikri juga 9 gol. Jadi kita belum punya striker the next Boas Solosa nih, atau Christian Gonzalez atau Bambang Pamungkas lah, yang benar-benar striker sejati tipikal targetnya. Nah, kalau Dani? Kalau gue penasaran sama ini Cap, Jens Raven nih. Jens Raven kayaknya dengan tim yang main 2 striker itu kan, kalau gue kan ngefans sama Inter Milan ya. Jadi salah satu tuh Bierhoff. Kok Bierhoff? Bukan dong. Van Basten. Enggak, soalnya saya bukan Inter Milan. Van Hooijdonk. Ya jadi satu
ada yang buka ruang dan satu yang buat pemantul gitu. Jadi kayak misalkan 2 musim lalu itu kan ada Zeko sama si Lautaro gitu kan. Jadi gue penasaran juga ini di timnas kita tuh harus ada satu yang buat apa? Tembok satu pemantul gitu. Mungkin Jens Levin tuh kayaknya ini ya. Tapi dia masih kuat terlalu ya. muda Iya, ya, terlalu untuk muda naik ke sih. senior. Tapi kalau ada kesempatan kenapa enggak ya? Iya, jadi Ragnar dengan si Jens Levin. Nah, jangan salah ya, saya sempat ketemu sama Ole Romani, itu postur juga tinggi, Iya, otot juga iya. gede. Sampai-sampai saya bilang, sangat juga kalau jadi striker tempo nih. Tapi kan kita tidak tahu cara bermainnya dia apakah stylish, skills, kecepatan atau tempo. Jadi kita tunggu saja. Nah, kalau saya Tapi sih ada satu lagi Kak, Siapa tuh? yang Mauro Zylstra yang sedang diproses administrasinya, Kan, barangkali aja dia Bisa, kemudian ya. bareng dengan Ole Romani kan didatangkan itu. betul. Nah, yang jadi menarik mungkin kalau memakai 2 striker ya, kalau untuk tembok sih saya rasa sih si Rafael ya, daripada Orat Maun. Orat Maun kan memang pemegang bolanya, skillnya. Mungkin akan di situ kalau bermain, kita kan nggak bisa juga bermain menyerang di kandang lawan kan, karena lihat Australia juga. Mungkin ada Yance kali ya, Yance yang muncul-muncul untuk speed pendeknya, dan juga naluri golnya kan, Yance kan lumayan tinggi, ya kan? Ya siapa tahu bisa digandengkan jadi formasi 5-4-1 atau 5-3-2, tapi yang muncul-muncul nih yang Yance, dia punya kecepatan. Jadi kalau saya sih, menurut saya kalau memang bermain di luar, berikan kesempatan atau memang masih memakai Orat Mangun, tapi tipikalnya ya. Ya, kita harus lawan Australia Orat Mangun nggak main kebetulan. Nah, Akumulasi kartu ini harus menarik ada nih. pilihan. Apakah Ole Romani dengan Rafael atau Rafael dengan Yance atau Romani dengan Yance? Kita tunggu saja. Nah, buat teman-teman netizen, apakah setuju dengan pendapat kita atau punya pendapat lain? Siapa yang akan kalian pasang di situ? Akan dapat nanti jersey. Atau Hamka Hamzah dorong lagi ke striker waktu muda kan dia pernah main jadi striker juga. Tapi jangan lah ya, ototnya udah nggak sama. Jadi kalau yang menarik dan juga kebetulan yang dipasang di posisi gelandang dan juga striker, 5 pemain itu kalian ada yang benar, dapat hadiah dari Vesper. Dari Vesper. Jadi menarik guys, kita membahas itu bukan hanya melihat di lapangan, tapi bagaimana dia pergerakannya, ya kan? Orat Mangun, saya hormat dengan dia karena megang bola dia bisa melewati 1-2 pemain dan tidak gampang untuk dicuri bolanya, diambil bolanya. Tapi satu hal kritik saya buat Orat Mangun adalah ke depan Orat Mangun harus belajar lebih sabar dan lebih mampu menahan emosi. Lebih tenang. Karena menurut saya kemarin itu kesalahan dia adalah dia sebenarnya tidak perlu melakukan itu gitu, karena Dia kartu kuningnya apa? Iya, karena dia Yang nembok itu atau yang ikut ribut-ribut dengan Arab oke. Saudi itu gitu kan, berdebat seperti itu. Saya pikir hal yang semacam itu tidak perlu, termasuk juga Ivar Jenner. Karena Ivar Jenner ini sebenarnya akan jadi poros di tengah kan, sehingga kalau kemudian dia kartu lagi, kemarin kan dia waktu lawan Jepang belum bisa main karena akumulasi kartu. Nah, bisa-bisa mungkin dengan strategi lawan sudah melihat bahwa beberapa pemain timnas kita gampang tersulut emosi, bisa jadi tuh dijadikan strategi lah musuh kita kan, agar kita tidak bermain kerugian besar buat timnas kita. Ya, kalau kesalahannya dalam hal technical foul misalnya, nggak masalah. Betul. Tapi kalau untuk hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, ya ini yang harus dibenahi di tim nasional kita. Saya pikir jangan sampai kemudian merugikan tim, karena kita masih ada 4 pertandingan yang sangat penentuan, krusial. tiba-tiba penentuan banyak pemain andalan kita, contohnya yang masih temperamen ini tidak bermainkan sayang. Betul Kak, karena ini sepak bola Asia itu masih kental non teknisnya Kak, ya kan? Ya kan bisa jadi dilihat nih, wah ini nih biar nggak main nih, gimana caranya? Gitu Kasih kan? emosi, kartu, kasih provokasi ya, gitu kan, termasuk wasitnya nih bisa nih, gitu. itu entah dari mana dapat. Tapi yang paling saya harus dijaga, karena apa? Masih ada 4, jangan sampai Ivan Jenner udah 1, nanti 1 kuning lagi, dia nggak main lagi. Nggak main waktu lawan komposisi berubah lagi, dan butuh waktu, butuh siapa lagi pemain yang pas mengisi posisi mereka yang ditinggal, itu yang sangat disayangkan nantinya kan. Betul, saya ngingetin karena Ivar Jenner ini sangat krusial di tengah. Kita ingat di Piala Asia kemarin juga, Ivar Jenner kan dapat 2 kali kartu kuning itu kan. Ya, akhirnya lini tengah kita nggak jalan. Betul. Nah, karena apa? Ya karena pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena situasinya bukan situasi yang berbahaya gitu. Betul, ya. Dan ya itulah
kita kan lawan tim-tim Arab ini kayak yang agak repot karena dia selalu provokasi kan. Ya. Drama ya. Apalagi, nah kita tunggu siapa tahu wasitnya lawan Australia dari Arab, bisa saja dia memberikan kartu kepada yang sudah satu kartu kuning. Iya. Sangat beresiko buat kita. Jadi itu yang perlu dikurangi sih. Evaluasi saya, kemudian juga saran saya untuk kemudian para pemain tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu sehingga merugikan tim. Terakhir nih Bang, menarik ketika kita menyuarakan bahwa pemain yang mengganti pemain yang tidak dipanggil lagi kan hampir benar semua gitu. Iya. Kan Asnawi tidak dipanggil, terus Yance Yakob masuk lagi ya kan. Nah, untuk pertandingan dua langsung ya, Australia lawan Bahrain ya di sini. Iya, lawan Australia. Nah, maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh. 20 Maret lawan Australia, kemudian 25 Maret lawan Bahrain. Nah, apakah ada pemanggilan pemain baru, khususnya yang bermain di Liga 1, atau pemain yang kemarin yang akan dipanggil lagi, menurut Abang? Kalau menurut saya kemungkinan kalau dalam kondisi fit, Malik Rizaldi masuk. Oke, berarti ada perombakan lagi ada ya? perombakan ya, mungkin salah satunya misalnya Hoki Caraka mungkin diistirahatkan dulu kan dia kan masih sangat muda kan, apalagi dia nanti akan fokus tampil di Piala AFF juga kan, kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi menurut saya mungkin Malik Rizaldi masuk, mungkin Ole Romani juga masuk kan, pemain Nah, barunya. ini banyak nih bakal pemain yang akan ketika berhasil di Piala AFF nanti, kayaknya akan ada banyak ya kan, karena kalau insya Allah kita menjuarai turnamen itu, pasti kan banyak bermunculan yang bagus. Bisa jadi STI pusing lagi. Karena yang datang ke sana kan usianya juga sudah masuk ke tahap senior. Ya, kalau perlu bikin 2 tim aja, tim nasional sekaligus gitu. Kayak zaman dulu, Garuda B. Nah, kalau menurut Dani, apakah ada perombakan lagi untuk 2 game terdekat nanti di tahun depan? Kayak mungkin ada ya, kayak akan dipanggil si Jairo Ridho waktu itu mungkin apa? Kalau Jairo Ridho udah enggak. Udah enggak ya? Nah, kemungkinan yang dipanggil masuk lagi ke Michel Gar dan juga Kevin Dick karena pasti ada keluar kan? Iya, ada yang keluar. Kartu kuning itulah. Tapi kan ketika kartu kuningnya selesai, dia bisa main lawan Bahrain. Iya, artinya kan ada lagi beberapa pemain yang mungkin tidak dimainkan karena itu kan STI kan polanya adalah dia cari pemain yang bisa main di beberapa posisi sehingga kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kondisi darurat, pemain itu bisa main di posisi beberapa posisi gitu. Sementara yang saya lihat nih Pratama Arhan karena misalnya agak repot untuk mengganti Perdong, dia coba-coba tuh untuk kemudian memainkan Pratama Arhan di posisi lain, winger kanan lah, kemudian gelandang serang lah gitu kan. Yang penting jangan sampai jadi kiper aja. Iya kan? Semua posisi boleh. Pemain itu semua posisi boleh. Yang penting dia tidak jadi kiper karena kiper kan punya latihan khusus. Hanya saya yang bisa jadi kiper itu ada di Kediri. Oke, untuk teman-teman, apakah ada prediksi kalian yang akan dibawa dan diistirahatkan? Akan diistirahatkan atau ada pemanggilan pemain baru atau sama saja dengan 2 pertandingan sebelumnya? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian benar semua akan dapat hadiah lagi dari Bola Akmal, yaitu dari sponsor. Jadi oke, guys, sampai di sini kita lanjut nanti di video-video selanjutnya tentang sepak bola Indonesia. Gaskan ya.